Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Lido Derio di serial Ramadan Ngatur Duit. Hari ini kita akan bahas tentang strategi keuangan buat diri teman-teman pribadi yang dari dulu sampai hari ini sudah terbukti berhasil. Inilah strateginya. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman melakukan semua tips itu kan tataran teknis sebenarnya. Jadi sebenarnya agak percuma kalau teman-teman melakukan tips-tips yang sebenarnya teman-teman nggak mahamin mindsetnya, nggak memahami strateginya, karena nggak ngerti ini tuh sebenarnya buat apa. Nah, tapi kalau ngerti, teman-teman akan bisa ngikutin dan teman-teman tahu arahnya. Kalau kita tahu arahnya, kita tahu tujuannya, kemungkinan besar kita jauh lebih fight di situ. Kita jauh lebih untuk ngotot ya, bertahan, komit di situ sampai sukses. Kalau enggak, biasanya kita cari yang lain lagi, cari tips baru lagi, yang akhirnya nggak ada yang ngasilin sama sekali. So kita sekarang bahas strategi keuangan yang memang sudah terbukti berhasil dari dulu sampai sekarang, dari orang yang udah banyak sukses ya. Saya juga cuma nyampein sebenarnya. Salah satunya dari bukunya Pak Happy Trenggono nih. Nah, saya belajar juga dari beliau tentang ngatur duit. Itu buku tentang ngatur duit sebenarnya. 9 pertanyaan fundamental itu tentang ngatur duit. Tetapi saya akan merangkumnya dengan versi saya, semoga bisa dipahami lebih mudah ya. Jadi ngatur duit itu teman-teman ternyata mirip banget kayak marketing. Kalau teman-teman seorang marketer, sales, pastinya ngerti tentang funneling, flywheel models, dan strategi marketing lainnya. Kalau funneling kita biasanya fokus adalah menciptakan pelanggan loyal. Nah, awalnya apa? Nah, jadi tujuannya tuh menciptakan pelanggan loyal sebagai aset perusahaan kita yang bisa menghasilkan terus-terusan. Pertamanya untuk menarik pertama kali biar dapet itu kan membuat orang dekat sama bisnis kita. Nah, apa yang dilakukan adalah memberikan yang namanya lead magnet. Lakukan bagi-bagi lead magnet sehingga orang banyak dekat dengan perusahaan kita atau dekat dengan bisnis kita. Setelah masuk ke lead magnet, kita tawarkan penawaran yang ringan untuk mereka coba. Bisa disebut tripwire atau produk penetrasi. Kita tawarkan produk-produk penetrasi, produk-produk yang bisa dibeli dengan harga yang murah. Setelah beberapa kali, kalau memang ternyata produknya cukup besar, biasanya beberapa kali tripwire atau beberapa kali produk penetrasi, produk murah, tapi naik terus sampai ke core offernya, sampai ke penawaran utamanya. Penawaran utamanya tuh apa gitu ya. Setelah dapat pembeli, nah itu kan pembeli ya. Nah, pembeli itu dilayanin terus dengan after sale service atau pelayanan setelah pembelian, pasca pembelian. Nah, dibikin puas ya, dibikin puas, dibahagiakan sehingga dia jadi pelanggan loyal, bahkan menjadi referral kita, menjadi biang keladi ya, biangnya pertumbuhan bisnis kita secara funnel kayak gitu. Nah, ternyata dalam keuangan juga ada urut-urutannya, ada strateginya. Yang mana strateginya itu juga punya tujuan dan punya langkah awal. Tujuannya apa? Tujuan keuangan itu kebebasan finansial secara ini ya, istilah finansialnya tuh financial freedom gitu ya, kebebasan finansial. Yang saya maknai lebih luas, nggak cuma finansial untuk diri kita sendiri dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ke sana. Nah, untuk mencapai ini teman-teman, banyak sekali orang-orang di luar sana merasa bahwa meningkatkan penghasilan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan financial freedom. Kenyataannya zonk. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti strategi keuangannya, hanya ngerti cara ngasilin duit. Padahal ngasilin duit itu satu hal yang berbeda, satu hal yang lain di luar
hal-hal lain yang bisa mempengaruhi keberhasilan keuangan kita. Salah satunya adalah bukan cuma income yang diatur, tapi justru yang paling penting adalah pengeluaran. Jadi pengeluaran itu jauh perlu diatur. Sehingga kita harus lakukan yang namanya budgeting. Financial freedom itu apa sih? Financial freedom itu adalah kondisi di mana Anda bisa bertahan hidup tanpa teman-teman harus bekerja lagi. Jadi benar-benar nggak perlu bekerja, teman-teman bisa menghasilkan, bisa bertahan hidup dengan penghasilan yang udah diciptakan oleh aset-aset yang teman-teman bangun saat masih bisa produktif. So, saat kita masih bisa produktif, lakukan yang namanya budgeting atau penganggaran. Kemarin kita udah sedikit bahas ya. Dianggarin untuk apa? Nah, dianggarkan terus dan terus untuk menghasilkan yang namanya aset. Simple banget kan? Tabung itu duit. Jadi yang pengeluaran itu harus diatur. Yang lebih ketat untuk diatur itu sebenarnya pengeluaran. Pendapatan khususnya buat teman-teman yang gajian gak usah dipikirin gajinya berapa. Yang fokusin adalah berapa pengeluaran teman-teman setiap bulannya, setiap harinya, setiap minggunya. Sehingga bisa disisihkan untuk menabung aset atau menabung untuk investasi jangka panjang. Karena banyak orang merasa aku pengen punya investasi kos-kosan. Akhirnya dia bekerja keras terus. Di bayangan dia akan ada satu masa di mana penghasilan satu bulannya bisa dibeliin bisa dibeliin aset. Khususnya ini para pebisnis nih, sangat-sangat optimis bahwa aku akan naik kapasitas terus, aku akan makin pinter, bisnisku makin gede. Akhirnya jor-joran, terlalu beresiko dan sebagainya. Nah, ternyata tetap kita harus alokasi. Di bisnis apapun, masalah utama kebangkrutan itu bukan nggak bisa jual. Nggak bisa jual tuh bukan satu-satunya ini ya, satu-satunya penentu kebangkrutan. Justru yang paling pasti bangkrut itu adalah mereka yang tidak bisa mengatur cash flow atau keuangannya bolong lah, bocor gitu ya. Keuangannya nggak lancar, cash flow-nya berantakan. Nah, ternyata kehidupan pribadi juga sama. Jadi kalau teman-teman punya duit, pastiin teman-teman langsung ada untuk pos investasi jangka panjang. Dunia dan akhirat ya, kalau saya pikir dunia dan akhirat. Dunia itu ya berarti untuk kehidupan kita nanti bisa menghasilkan terus dan terus. Kalau kehidupan akhirat ya maksudnya ada satu pos investasi akhirat itu nggak cuma yang sedekah selesai gitu, tapi ada yang berupa amal jariah, wakaf. Makanya kita harus cerdas-cerdas juga memilih aset jariah gitu ya. Aset jariah itu sesuatu yang kita wakafkan untuk bisa mendapatkan amal jariah. Ya macam-macam lah. Taruh Al-Quran, taruh di masjid. Beli Al-Quran, taruh di masjid. Beli mukena. Beli, kalau dulu ada sendal masjid itu, sendal masjid disedekahin juga. Sesuatu yang bisa dipakai terus dan terus. Terus infak ke pesantren. Nah, boleh dipromoin ya pesantrennya Kang Sandi ya. Silahkan ikutan programnya. 10.000 per bulan doang gitu ya. Nah, itu adalah strateginya. Jadi setiap dapat penghasilan, pastiin teman-teman menyisihkan untuk dialokasikan untuk investasi. Dan kalau teman-teman tahu, investasi itu kadang enggak yang direncanakan. Investasi itu kayak peluang yang datang kayak tiba-tiba gitu. Jadi tahu-tahu ada peluang investasi. Nah, kalau teman-teman nggak punya cadangan duit untuk menyamber atau mengambil peluang itu, biasanya peluang itu bisa lewat. Jadi teman-teman nggak kebagian. Jangan harap teman-teman punya cita-cita punya kos-kosan gitu, tapi nggak pernah ditabungin, nggak pernah di apa-apain, ya wes, ya susah ya. Jadi teman-teman harus anggarkan mulai dari sekarang. Setelah itu, setelah bisa bangun aset, nah aset itu akan berkumpul, membesar dan membesar sampai penghasilan dari aset itu bisa membiayai hidup kita.
bisa membiayai hidup kita terus dan terus, bahkan hasil dari aset itu bisa membiayai investasi berikutnya. Alias penghasilan dari misal punya kos-kosan gitu ya, sampai sekian kos-kosan, yang mana penghasilan 1 tahun kos-kosan itu bisa buat beli kos-kosan baru. Bahkan kalau udah gede banget, 1 bulan hasil dari kos-kosan itu bisa buat beli kos-kosan baru. Nah itu udah ini ya, melintir lah, tajir melintir ya. Nah itu strateginya kayak gitu. Setelah itu teman-teman mau pensiun, mau apa, berkarya di tempat lain, nggak lagi bergantung pada penghasilan dari hasil kerja keras teman-teman. Tapi tetap berkarya, bukan leha-leha, nggak ngapa-ngapain, enggak. Jadi strategi bebas keuangan itu sebenarnya sesimpel itu. Tetapi yang rumit adalah prakteknya di lapangan. Prakteknya bener-bener komitmennya itu, yang cara menjaga komitmen gimana, cara ngeraih goalnya gimana biar itu bener-bener terkejar gitu, nggak cuma di awang-awang. Karena ngomongin strategi itu simpel banget sebenarnya, maksudnya bukan simpel banget, mendasar, tetapi tetap eksekusinya kayak gimana. Tapi kalau tahu cuma tips-tipsnya, nggak ngerti strateginya, nggak ngerti tujuannya, biasanya juga nggak komit. Jadi memang mau nggak mau kita harus ngomongin strategi dulu. Nanti kita akan bahas strateginya, bukan strategi, teknisnya, tips-tipsnya, daily activity-nya atau monthly activity-nya, bulanannya itu gimana. Nah, nanti silahkan diikutin terus video-video saya ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan bahasan-bahasan yang masuk ke teknis dan beberapa prinsip yang bismillah semoga bermanfaat. Gitu ya, berarti udah bisa dipahami ya. Intinya kayak gitu doang. Tabung, investasi, menghasilkan. Hasilnya itu kan penghasilan, lagi-lagi harus dipotong, harus disisihkan, langsung balik ke tabungan lagi untuk mengambil peluang-peluang investasi yang akan datang lagi. Jadi gitu terus gulung sampai duitnya gede, sampai asetnya gede. Begitu pula wakaf, amal jariah ya, sedekah jariah juga sama. Kumpul disisihkan, ngasilin wakaf apa gitu ya. Terus dari hasil investasi tadi juga disisihin, pisah lagi, ada yang buat wakaf, ada yang buat putaran investasi duniawi lainnya, yang mana sebenarnya fokusnya untuk ngasilin uang wakaf dan sebagainya. Karena setiap dapat hasil langsung kita potong, langsung kita sisihkan untuk investasi jangka panjang dan panjang banget sampai akhirat. Nah kayak gitu, nanti kita bahas soal itu jauh lebih dalam di materi tentang budgeting ya. Nanti saya akan sampaikan perspektif saya yang saya simpulkan dari beberapa guru finansial saya secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau ketemu ya Pak Happy Trenggono paling ya, belajar finansial sama beliau, ikut kelasnya bagus. Nah silahkan. Kalau saya lebih sering ulang-ulang bukunya bagus. Kalau ada yang belum punya, judulnya ini 9 pertanyaan fundamental. Sebenarnya bahasanya cukup berat ya, maksudnya bahasanya nggak terlalu nyaman untuk milenial kayaknya, tetapi ya aku tahu isinya bagus, jadi ya tak beresin. Cukup lama saya nyelesain itu. Gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya biar lebih bermanfaat lagi. Dan silahkan di subscribe dan di like fanpage-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.